syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk boleh kami jalani. Kiranya Tuhan yang menyertai seluruh rangkaian ibadah ini, dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap firman yang disampaikan, setiap pembagian akan kebenaran firman Tuhan. Kira-kiranya kami boleh semakin diurapi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru meskipun sudah lewat buat kita semua yang ada di sini, baik untuk para siswi KSM dan kemudian staff yang umum dan juga mahasiswa semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kayaknya baru pertama ya saya untuk tahun 2024 ya di sini ya. Jadi di tahun 2023 kemarin memang saya ada jadwal ya, tapi saya sepertinya lagi keluar kota ya. Oke. Izinkan saya untuk membagikan pada hari ini dengan tema bersedihlah. Bersedihlah. Ya. Jadi kalau di tahun 2023 kemarin itu saya masih ingat dengan jelas, tapi saya cari orangnya kok nggak ketemu ya. Pak Sony ya. Pak Sony belum datang apa ya? Belum datang. Hitam. Bukan. Dia putih waktu itu. Saya hitam. Kemarin waktu Desember 2023 ada yang ingat khotbah Pak Sony? Berbahagialah. Berbahagialah. Kamu ya? Ya, Pak. Luar biasa memang. Siapa namamu? Ison, Pak. Ison. Ya. Jadi, tapi nggak ada Pak Sony ya? Belum datang. Lagi. Datang. Hah? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi pada saat itu tahun itu kemarin ya, baru bulan kemarin. Pada saat Pak Sony membagikan berbahagialah, saya udah kepikiran, oh luar biasa ini, kita harus berbahagia. Tapi terus kemudian saya berpikir, kita juga harus bersedih, jadi harus saya sampaikan juga. Jadi kalau ada putih, ada hitam, ada bahagia pasti ada sedih. Jadi semuanya harus seimbang. Jangan mau enaknya aja, ya. Oke, sebelum saya masuk, saya mau cerita sedikit. Saya belakangan hari ini nonton film di Netflix. Bukan di YouTube ya. Bukan, Tetangganya. tetangga, sama-sama berbayar. Kalau nontonnya tidak bayar, nanti banyak iklan. Jadi saya nonton film di Netflix itu judulnya Van Helsing. Ada yang tahu? Siapa tahu juga ikutan nonton gitu kan? Biar ada teman saya nih kalau cerita. Nggak ada ya kayaknya ya. Ya. Jadi ceritanya itu filmnya tentang vampir. Vampir, bukan mampir. Ya. Vampir. Vampir itu identik dengan makhluk malam. Ya, bahasanya seperti itu, makhluk malam. Dan yang terutama apa? Penghisap darah, penghisap darah. Dalam artian makhluk itu membutuhkan darah sebagai makanannya. Saya pikir-pikir, saya nonton. Saya memang suka film vampir dari dulu ya. Salah satunya Twilight, tapi nggak suka-suka banget. Kalau Twilight tahu ya cewek-cewek ya kayaknya ya. Atau nggak tahu, jangan-jangan. Yang tahu angkat tangan dong. Yang tahu film Twilight, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kalian masih anak muda. Halo Lina, apa kabar? Saya udah lama nggak lihat kamu ya. Setahun ya kita enggak loh. Kamu sampai Januari kemarin. Halo Pak Sony, apa kabar? Oh, datang dia. Oke, vampir itu penghisap darah. Lalu ada Van Helsing. Van Helsing itu lawannya vampir. Dia bisa membalikkan vampir menjadi manusia kembali. Sedangkan vampir menjadikan manusia sebagai vampir. Vampir itu penghisap darah, terus kemudian selalu terlibat dalam pesta, selalu seks bebas, ya, hal-hal buruk. Dan vampir itu karena dia bisa menjadikan orang lain sebagai vampir, itu berarti dia penyakit menular. Ya. Saya lihatnya sama seperti dosa, penyakit menular. Saat teman Anda berbohong, sering berbohong, sering lolos dari berbohong, Anda akan mulai berbohong. Saat teman Anda suka nonton film porno, Anda nonton sampingnya, maka Anda akan jadi nonton film porno.
Saat teman Anda, tempat pergaulan Anda sering selingkuh, ya Anda akan jadi peselingkuh. Betul ya? Setuju nggak? Lingkungan yang apa firman Tuhan yang mengatakan? Kebiasaan yang buruk. Yang baik. Sedangkan kalau teman Anda seperti Pak Enos yang kerjanya senyum, baca firman Tuhan, menyanyi, ya Anda juga akan seperti Pak Enos itu, membawa keceriaan bagi banyak orang. Ya, itulah Van Helsing. Pak Enos seorang Van Helsing. Jadi saya berpikir tidak nonton film itu, wah saya harus jadi Van Helsing. Saya harus bisa untuk menjadikan vampir-vampir itu menjadi manusia kembali yang diciptakan utuh oleh Tuhan. Berbalik. Luar biasa. Dia punya tugas untuk menjadikan seluruh vampir di dunia itu, satu orang itu menjadikan seluruh vampir di dunia itu menjadi manusia. Jadi secara nggak langsung film itu menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Buat yang punya uang bayar Netflix nonton aja, seru. Kalau yang nggak punya uang nggak usah nonton, cerita aja. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sesuai dengan kata-kata saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sony tahun 2023. Di akhir tahun 2023 Pak Sony mengatakan berbahagialah. Betul Pak Sony ya? Di awal tahun 2024 saya mengatakan bersedihlah. Biar seimbang. Jadi tapi jangan lupa untuk berbahagia ya. Kalau kata Pak Sony apa? Jangan lupa untuk bahagia. Ya. Baik, lanjut. Konsep utama. Manusia selalu siap untuk berbahagia. Siapa yang mau siap berbahagia? Angkat tangan dong. Oke. Apakah Anda siap untuk bersedih? Yang angkat tangan mau siap bersedih? Saya buat sedih sekarang juga. Beneran? Siap bersedih? Wih, saya siap bersedih. Wah, saya bikin nanti saya potong uang makan. Bersedih lah. Manusia selalu siap untuk bahagia. Kalau kita ibadah, dibilang apa? Anda berbahagia, amin. Nah, kalau kita ibadah, Anda bersedih. Apa ini orang MC ini gila gitu kan? Siapa yang bersedih hari ini? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang berbahagia nih? Semua angkat tangan ya. Betul, Pak Enos? Betul. MC utama ibadah-ibadah. Pernah Bapak bilang bersedih? Siap? Nggak pernah. Karena manusia nggak siap untuk sedih. Sedangkan kesedihan itu adalah bagian yang tak pernah terhindarkan dari kehidupan. Betul atau salah? Betul. Sedih itu bahkan kalau bisa sedih terus yang nongol di depan mata kita. Bahagia itu susah, bahagia itu harus dikejar. Tapi sedih itu udah pasti. Bahagia belum pasti, sedih pasti. Karena pada saat harapan Anda tidak tercapai, Anda sedih. Tidak ada cuma sedih. Anda nggak akan bisa biasa-biasa aja. Di mulut bisa biasa-biasa aja, tapi hati Anda enggak. Suatu hal yang pasti, kesedihan. Kita menemuinya berkali-kali dalam hidup, tapi kita jarang dibekali atau diajarkan bagaimana menghadapi kesedihan itu. Nggak ada perikop ucapan bersedih. Ada yang ucapan berbahagia? Ya, Pak Martin. Ada nggak perikop ucapan bersedih? Ada. Jangankan dibekali, diajarkan. Soal dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik untuk dibahas. Saya rasa pada nggak suka nih sekarang. Tidak menarik ya, disuruh bersedih. Aneh-aneh aja ini ketua yayasan ngajarin orang untuk bersedih. Tapi saya mau mengajarkan Anda sesuatu hal yang tidak biasa. Anda harus siap untuk bersedih. Karena Anda selalu menghadapi itu, ya. Tyson, sering sedih kan? Saya sering lihat kamu nangis beberapa kali. Walaupun nama Tyson muka sangar, tapi dia menangis. Luar biasa. Lanjut. Oke, contoh yang membuat kita sedih. Satu, gagal ujian. Ya, gagal ujian. Anda mau ada yang pernah ujian CPNS, ada yang pernah ujian polisi, betul? Gagal? Gagal lah karena Anda di sini. Gimana sih kalau Anda berhasil belum tentu nggak ada di sini, gagal. Ada yang mau ujian CPNS nggak jadi ya Anda masuk sini kan gitu. Ada yang gagal ujian yang lain-lain ya cuma Anda di sini. Ada yang kerja pun di sini. Siapa yang gagal ujian itu? Ada satu teman saya ujian polisi ya. Tahu ujian polisi waktu itu ya? Gagal ya? Nah iya. Gak apa-apa kan? Saya ngomong gitu kan? Ya, biasa ada. Jadi ada apa yang saya ngomong ini semua kita pernah mengalami. Kalau tender proyek, saya sering kalah tender proyek.
Bahkan di saat saya sudah pede, sudah bayar orang, sudah mensuap, istilahnya sampai berdosa itu saya mensuap orang, tetap saya kalah. Tadi tidak punya pacar. Ya, pacar belum teman. Ini ngalamin aja enggak dong. Belum teman, sahabat, sahabat terus tiap hari sama saya, tapi ngambil pacar saya. Ternyata dia begitu. Tidak dapat bonus tahunan. Sedih nggak? Oh, banget dong. Tidak naik gaji meskipun berpikir sudah kerja keras. Pak Rizky. Nilai IPK turun. Sedih nggak? Kok turun sih? Kan udah belajar, udah ngerjain tugas, udah senyum terus depan dosennya. Nilainya tetap jelek. Turun lagi, aduh. Nah ini yang dari penghindar dari kenyataan. Bapak ibu suami istri anak saudara teman meninggal di tahun 2023 banyak sekali yang kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, baik dari kantor, teman kantor saya, saudara saya, banyak sekali ya, tidak bisa pulang kampung liburan karena tidak punya uang. Siapa yang sedih nggak bisa pulang kemarin 2023? Ayo angkat tangan aja, nggak apa-apa. Di sini Anda harus ngaku kalau Anda sedih. Ayo, kan ya, saya juga sedih juga, uang tipis. Liburan nggak bisa jauh-jauh, mau keluar negeri. Jadi mimpi saya tuh mau keluar negeri, Pak. Saya mau ke Israel, tapi ternyata ada perang. Terus saya mau ke Eropa, kemahalan tiketnya, satu orang 50 juta. 3 orang sama anak saya 150 juta, nggak punya uang, sedih saya. Akhirnya saya pergi ke Belitung karena lagi promo. Kemudian tidak punya pekerjaan setelah lulus kuliah, ya banyak ya teman kita ya. Terus kemudian tidak bisa bayar restoran pinjaman online, ojol apa sih namanya? Pinjol. Wah hafal kalian? Padahal saya cuma ngejebak doang, salah ngomong. Langsung ya, dan lain-lain. Lanjut. Oke, Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Akhirnya ternyata bukan satu peri Pak, tapi cuma satu kalimat. Bersedih jauh. Hah? Kok pandang jauh? Sama-sama. Tapi nampak. Udah hantus ke? Bisa sekali. Bisa. Oh, oke. Main. Oke. Siap. Ini biasa bahasa kami. Hanya kami dan Tuhan yang tahu. Oh, kita sama-sama baca ayat yang ketiga yuk. 1, 2, 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Luar biasa. Siap bersedih? Siap. Tahun ini siap bersedih? Siap dong, harus siap dong. Baik, lanjut. Ayat pertama, nama baik jauh lebih berarti daripada kedudukan sosial mapan. Nama yang baik melambangkan kebaikan sifat yang sejati. Orang semacam itu punya pengaruh yang lebih permanen atas orang lain daripada orang yang hanya memperhatikan kedudukan sosial. Ya, saya rasa semua paham ya, kalau kata nama baik jauh lebih berarti daripada hal yang lain. Nama yang baik. Ayat yang kedua, hari kematian seorang percaya lebih baik daripada hari kelahirannya, karena hari kematian merupakan awal hidup yang jauh lebih baik bersama Allah. Amin. Amin langsung kata Pak Moses. Haleluya. Kopung kita. Udah hafal Bapak kopung kita untuk ayat ini mah. Jangan dinanti-nanti tapi ya Pak ya. Masih waktunya masih lama. Oke, lanjut. Ayat ketiga. Nah, ini dia nih. Ini ayat yang ketiga tadi yang dibilang bersedih. Jadi Salomo itu membandingkan dampak-dampak serius dari kesusahan dan duka cita yang disebabkan oleh teguran bijaksana daripada tawa yang bodoh dan gurauan sembrono orang lupa. Ya kan dikatakan lebih baik bersedih daripada tertawa. Karena pada saat Anda tertawa-tawa dengan gurauan-gurauan atau ledekan-ledekan, Anda itu hanya menghabiskan waktu. Saya sering melakukan itu.
Jadi saya kalau ngumpul sama teman-teman saya bisa sampai 2 jam. Tertawa terus. Tapi tertawanya apa? Saya ngatain dia ngatain teman saya ngatain teman saya, habis itu teman saya itu ngatain saya lagi. OT terus pokoknya. Jadi kita saling menghina tapi saling tertawa. Itulah yang dimaksud dengan Salomo. Tawa yang bodoh dan gurauan sembrono orang bebal. Siapa yang sering ketawa-tawa doang kosong artinya mau pembicaraan kosong, angkat tangan aja nggak apa-apa sama saya bareng. Biar saya ada teman. Ayo. Yang di sini yang sering ketawa-tawa nggak jelas sama saya. Rizky kayaknya kamu angkat tangan Rizky, kamu sering ketawa-tawa nggak jelas sama saya kamu juga. Ayo, ya. Nah, orang yang ditegur, nah ini masalahnya. Orang yang ditegur, jadi kan dibilang kan adalah teguran bijaksana membuat orang sedih. Karena saat Anda ditegur, Anda pasti sedih kan. Kok saya ditegur sih? Ternyata saya salah ya, Anda sedih. Nah itu Salomo menyatakan teguran itu membuat orang masih sedih, tapi kesedihan itu mengakibatkan suatu pertobatan, suatu perubahan. Dihadapkan dengan masalah kehidupan yang sesungguhnya, kesedihan seperti ini lebih baik daripada tertawa dan bersenang-senang. Karena pada saat Anda bersenang-senang, saat Anda tertawa, apakah Anda mengalami perubahan yang lain? Anda cuma senang doang, selesai di situ. Apakah Anda kenyang dengan tertawa? Jangan. Jantungan. Kalau saya ketawa kencang nih, wah datang bapak saya. Kau tertawa terlalu kencang. Shh, begitu. Saya langsung diam. Oh iya, ngapain saya ketawa? Tapi habis itu dia pergi, saya ketawa lagi. Tapi jangan kencang-kencang. Lanjut. Nah, ini cara menangani kesedihan ya. Expressive writing therapy. Yang satu, Anda mulai mengenal diri Anda runut kesedihan Anda itu apa. Anda menuliskan hal-hal yang menyenangkan untuk melalui kesedihan tersebut. Misalnya Anda sedih tadi gara-gara ditinggalin pacar, ya kan? Ya Anda tulis aja, ada tadinya kalau ada pacar saya harus izin, sekarang saya kan nggak perlu izin pergi sama siapapun. Nah, itu seperti itu. Dan yang lain. Menulis hal-hal yang sulit untuk diutarakan kepada orang lain akan membantu untuk melegakan perasaan yang tertanam dalam hati, yang apabila tidak diluapkan dapat meledak pada suatu saat yang tidak terduga dan bisa mengakibatkan, sama-sama baca, Pingsan mendadak, 2, menyerupai orang kesurupan, 3, marah-marah yang tidak beralasan, 4, merusak barang atau properti milik orang lain. Oke. Masuk penjara. Ya, pengalaman kah? Oke. Siapa yang pernah mengalami 4 ini? Ada. Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami 4 ini? Oh, puji Tuhan yang mengangkat dulu. Nanti kamu saya kasih hadiah. Siapa namamu? Cornelia. Bayar. Kayak nama lagu ya. Oh, tenang, nanti kasih silver queen. Cornelia, ingetin saya. Siapa yang mau ngingetin saya? Christina mana? Christina aja. Kita ingetin saya, kasih Cornelia silver queen ya, karena dia berani mengaku bahwa dia pernah mengalami hal ini. Oke. Bukan pernah mengaku, semuanya ngaku tapi dia lupa. Oke, yang ini udah ya, paham ya? Ekspresi writing therapy. Marah-marah tanpa alasan, ya memang mungkin berarti ibu lagi sedih. Saya juga kadang-kadang kalau marah-marah tanpa alasan juga lagi sedih biasanya. Ya, tapi saya nggak pernah menyerupai orang kesurupan atau pingsan mendadak. Tapi di sini banyak mahasiswa yang suka menyerupai orang kesurupan padahal dia lagi sedih. Dia sedih nggak punya uang, dia akhirnya kayak orang kesurupan, gitu kan? Atau pacarnya ditinggalin, akhirnya dia jadi orang kesurupan. Tinggalin pacar, jadi orang kesurupan. Iya. Belajar untuk menuliskan itu di dalam satu secari kertas, robek, bakar, dan buang kesedihan. Lanjut. Cara menangani kesedihan, empowering each other, saling menguatkan. Indonesia punya budaya meratap bersama. Bayangin, Indonesia tuh punya budaya meratap bersama, nangis bersama. Nah, kemudian budaya bersedih bersama bukanlah hal baru. Ada budaya apa nih? Anak di NTT, orang NTT ada tangi pilu ya? Bener nggak? Orang NTT mana? Ada tangi pilu bersedih bersama? Jangan nggak tahu kau. Ada kan? Oke, ada. Ada Remaili, Papua. Remaili ada? Mana orang Papua? Ada bahasa Remaili pernah dengar? Nggak tahu.
Bukan di kampungmu berarti, kampung sebelah. Nggak tahu. Terus ada kadong-badong. Ada orang Toraja sini? Nggak ada ya. Andung-andung di Toba ya, orang pada tahu kan? Di dalam kehidupan gereja biasanya dibuat kelas konseling atau komunitas sel, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dalam permasalahan yang dihadapi oleh tiap pribadi dalam grup komunitas sel. Betul? Betul. Betul. Oh, jangan-jangan kalian suka gereja kali ya tiap minggu atau nggak pelayanan? Oh, nggak ada yang jawab. Betul. Ada nggak komunitas sel di gereja Anda? Harus Ya. ada. Gereja kita belum ada nih. Ada. Oh, udah ada. Siap. Pak, PNS harus urus. Oke? Lanjut. Bersedih itu baik loh, jangan cuma berbahagia aja maunya, ya kan? Dengan bersedih Anda menjadi sadar bahwa Anda itu manusia biasa, harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Ya kan dia manusia. Yang kedua, Anda mengenali diri sendiri dalam kekurangan dan kelebihan yang Anda miliki. Haleluya. Anda memiliki motivasi untuk tidak mengalami hal yang sama lagi di masa yang akan datang. Anda lebih kuat pada saat hal yang sama terjadi lagi di waktu yang tidak bisa diduga. Anda bisa saja terjadi lagi hal yang sama yang bisa membuat Anda tersedih. Saat saya awal-awal jadi direktur utama Santosa Jaya, saya kalah tender proyek, saya sedih. Tapi begitu berikutnya kalah terus, ya saya biasa aja. Karena saya sudah siap menghadapi. Awal-awal saya tidak siap. Yang kelima, Anda mengetahui mana teman yang terbaik. Karena ada teman-teman yang akan memuatkan, empowering. Yang keenam, Anda berbagi kesedihan dan menguatkan orang lain. Bayangin, Anda bisa menguatkan orang lain. Anda sudah pernah mengalaminya, Anda melewatinya dengan baik. Pada saat orang lain mengalami hal yang sama, Anda menjadi suatu penasehat bagi mereka. Anda bisa menguatkan mereka. Anda bisa memberikan saran bagi mereka bagaimana menjalani melalui kesedihan-kesedihan. Kemudian yang ketujuh, menandakan Anda masih hidup dan belum mati. Bagus, masih bisa sedih, belum mati. Kalau udah mati nggak bisa sedih lagi. Ya, kok nggak ada yang ketawa sih? Serius banget? Hah? Loh iya dong. Kalau Anda masih bisa sedih masih bagus, berarti Anda masih hidup, belum dikubur. Ya, kalau Anda udah nggak bisa sedih lagi, Anda udah dikubur berarti. Lanjut. Nah, marilah bersedih bersama jadi lebih baik. Oke, Pak Sari, kalau Anda mau bersedih, mari saya bisa menghibur Anda. Nanti kita bagi bahagia sama-sama. Jadi kita berbahagia bersama dan bersedih bersama. Dengan pihak teman cerita yang baik, mereka akan sangat membantu dalam merunut perasaan, memvalidasi keputusan dan meredakan kekhawatiran. Jadi kali ini, ayo, mari bersedih bersama. Jangan sedih sendirian. Ya, jangan sendiri-sendirian, nanti Anda kesurupan. Nanti Anda merusak properti, nanti Anda pingsan mendadak, bikin susah orang mesti ngangkat, apalagi yang gendut. Saya udah turun 20 kilo, puji Tuhan. Jadi saya nggak terlalu berat, tapi masih berat. Berat di dosa. Bila perlu menangis, jangan lupa siapkan tisu atau anak. Happy New Year 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.